Okay, everyone, welcome back to science class with Miss Rahayu. So for this session, we will continue for the mock exam to preparation science exercise 3. Yeah, sorry, I haven't changed. Yeah, it should be exercise 3. Okay, so for the exercise 3, we have 5 questions here. The first is about boiling point. Is the temperature when a liquid changes into gas. And also we have some data about the boiling points and which is the correct conclusion. Okay, let's see. Boiling point is the temperature when a liquid change into gas ya. Jadi boiling point itu kan titik di mana suhu di mana suatu benda berubah dari dari liquid menjadi gas ya. Nah, ini yang kita sebut dengan properti ya, properti atau kayak ciri atau karakteristik dari suatu benda ya. Kemudian yang kedua, a student measures the boiling points of 5 different liquids ya. Jadi seorang siswa dia mengukur boiling points dari 5 liquid A, B, C, D, E, and these are the data. Ada yang 78, ada yang 95, dan seterusnya. How many liquids have boiling points above 100 degrees ya? Above itu di atas ya. Yang boiling pointnya di atas 100 derajat itu ada, if we see from the data, there are 3 ya. 3 liquids that have boiling points above 100 degrees. And also the correct conclusion, the first is the liquid with the lowest boiling point evaporates fastest ya, itu berarti yang boiling pointnya paling rendah itu evaporates-nya paling cepat. Itu betul ya, karena dia apa lebih cepat gitu ya, dengan suhu yang misalnya hanya 78 dia sudah evaporate, sedangkan yang lain itu harus 110 atau 125 ya, jadi dia yang paling cepat. All liquids boil at 100 degrees ini udah jelas salah ya, karena ini beda-beda kan. Two liquid has a boiling point less than 100 degrees itu dari data kita ada dua kan, betul. No liquid has a boiling point higher than 100 ini juga salah ya, karena kan ada yang lebih dari 100 ya. So these are the answers ya. Nomor satu itu adalah boiling point itu adalah property, and there are 3 liquids have the boiling points above 100 and also the correct conclusions. Okay, next number 2 is about the investigation. Anita investigates how eggs float in water and in different salt solutions. Yeah, she puts an egg in water and then looks at the position of the egg in the water and repeats the experiment using different masses of salt dissolved in the water. Ya, jadi di sini Anitanya itu puts the eggs-nya in different salt solutions ya. Salt solutionsnya has different amount of salt ya. Ada A, B, C, D, E ya. And these are the observation of Anita ya. Jadi di sini hasil observasi dari salt yang diberikan ke tiap wadah, dan itu dengan konsentrasi garam yang berbeda-beda ya. Oke, kita lihat dulu di sini tentang konsepnya ya, tentang float and sink ya. An object will float if the upthrust is greater than or equal to its weight ya. Jadi benda itu akan mengapung float kalau upthrustnya, gaya dorongnya itu lebih besar ya, atau sama dengan weight-nya gitu ya. And an object will sink if the upthrust is less than its weight ya. Jadi suatu benda akan tenggelam kalau gaya dorong dari airnya itu lebih kecil daripada weight-nya. Makanya dia bisa tenggelam ya. The mass and shape of an object can affect whether is it floats or sinks ya. Jadi mass dan shape, bentuk dari suatu bendanya itu bisa mempengaruhi apakah dia bisa float atau sinks ya. For example, we have the wooden ball, di sini dia floating, and the iron ball itu sink ya. Oke, nah for number 2, you have to complete the table of the observation ya. Jadi teman-teman harus mendeskripsikan apa yang teman-teman lihat dari diagramnya. For example,
For A, the egg sinks, right? Jadi tenggelam. Yang B juga plus water and 1 gram salt ternyata masih sink, mirip-mirip seperti A ya. Jadi deskripsinya masih sama. Yang C pas ditambah 20 gram salt itu masih sink tapi dia udah agak terangkat ya. So we can write the egg sinks a little bit lift up. Jadi agak-agak udah mau mulai terangkat. Yang di the egg floats under the water ya udah mulai mengapung tapi dia masih masih di dalam air gitu ya. And yang I kita lihat di sini ditambah 40 gram salt, ternyata egg-nya udah floats with some part upper the water ya. Jadi yang membedakan dengan di ada bagiannya yang sudah ada di atas permukaan air ya. So we can write the observation like this ya. Oke, number three is about the soil ya. Ari draws a diagram of two different types of soil. The arrows show the direction of water movements ya. Jadi kita lihat di sini ada tanda panah, di mana tanda panah itu menunjukkan arah gerak air ya di soil A and soil B ya. We can see that in soil A the water moves down kan. Kita lihat kalau yang A itu airnya tuh langsung turun gitu ya di soil A. Kemudian di soil B, we see the arrow here ya. Jadi kita lihat bahwa si airnya itu tidak moves down through the soil ya, tapi dia stays on the top of the soil ya. So we can write soil A. In soil A, the water goes down through the soil ya. Move down. And in soil B, the water stays on top of the soil ya. Jadi kalau yang B dia tetap di atas permukaan. Jadi tidak ke bawah ya si airnya. Oke, number four, we see look at the table of the data about electrical conductivity of metal at different temperature ya. Jadi di sini adalah apa electrical conductivity dari suatu metal di suhu yang berbeda. Nah, kita lihat di sini di suhu 20, electrical conductivity-nya tuh 50 ya, tapi di suhu 50 ternyata electrical conductivity-nya itu sampai 220 ya. The question, when the temperature of the metal increase, the electrical conductivity bagaimana ketika temperaturnya naik? Electrical conductivity-nya itu bagaimana? Apakah tetap atau turun atau naik juga ya. Kemudian yang B, plastic is an insulator. Predict a value for the electrical conductivity plastic at 20 degree Celsius. Oke, kita ingat-ingat kembali tentang konsep electrical conductivity ya. Di mana electrical conductivity is the ability to conduct electricity ya. Jadi kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik ya. Electrical conductors allow electricity to flow easily ya. Jadi berdasarkan kemampuannya ada bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan listrik ya. Kita sebut sebagai namanya konduktor ya. Nah, tapi ada juga bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. We call it as uh, insulators ya. Electrical insulators do not conduct the electricity ya. So, based on the concept, we can conclude that when the temperature of the metal increase, the electrical conductivity also increase ya, juga naik. Nah, when where the if the plastic is an insulator, predict value of the electrical conductivity of plastic at 20 ya. Jadi insulator sendiri kan tadi tidak bisa menghantarkan listrik gitu ya. Contohnya di sini plastik ya. Jadi karena dia tidak bisa menghantarkan listrik, berarti the value of the electrical conductivity-nya adalah zero ya kan? Karena kan tidak bisa ya. Oke. Oke, the last one is about the phases of the moon ya, tentang fase bulan. You have to complete the phases of the moon in one cycle ya. Oke, nah ini kita ingat-ingat kembali konsepnya phase of the moon. The position of the moon in relation to Earth changes from day to day ya. The sun lights up different parts of the moon ya. Jadi karena
ada perubahan posisi ya di mana bulan itu mengelilingi bumi ya sehingga penampakan bulan pun jadi ikut berubah ya. The phases of the moon are caused by different amounts of the moon reflecting light from the sun. We see different amounts of the lit side of the moon ya. Jadi adanya perbedaan penampakan bulan ini karena dia berbeda dalam merefleksikan atau memantulkan cahaya dari matahari ya. Jadi kita melihat sisi terang bulan itu berbeda-beda ya. The eight phases of the moon repeat in the same pattern about every 28 days ya. Jadi satu kali mengelilingi bumi ya itu memerlukan waktu sekitar 28 hari ya. Dan setelah 28 hari dia akan kembali lagi cycle-nya seperti semula ya. Atau di sini ya teman-teman. For the cycle, we see the direction of the movement ya, itu arahnya anti-clockwise ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, biasanya awal bulan itu adalah di fase new moon. Nah, di sini ya. Jadi di new moon ini penampakan bulan itu full dark ya, jadi benar-benar gelap gitu ya, karena memang yang direfleksikan dari cahaya mataharinya itu sangat sedikit ya. Nah, dari new moon ini biasanya tanggal 1 ya, new moon ini. Nah, dari new moon bergerak ya anti-clockwise ke arah di sini dia mulai mulai lead side-nya mulai tampak ya sisi terangnya ya yang kita sebut sebagai waxing crescent atau bulan sabit ya. Nah, kemudian bergerak lagi di mana di sini setengahnya ya, setengah bulan itu terlihat lead side-nya ada lead side sama dark side-nya setengah-setengah atau kita sebut sebagai first quarter ya. Dari first quarter itu ke waxing gibbous di mana lead side-nya semakin membesar dan dark side-nya semakin mengecil ya. Jadi bulannya udah mulai penuh tapi masih ada dark side-nya. And then ketika posisinya di sebelah sini ya, nah ini full, bulannya benar-benar full terang ya, atau kita sebutnya sebagai bulan purnama ya. Nah, dari full moon ini kemudian dark side-nya mulai terlihat lagi dan si bulannya mulai mengecil ya, atau disebutnya waning gibbous. Dari waning gibbous, nah ini jadi setengah-setengah lagi ya, atau disebutnya third quarter ya atau last quarter ya, di mana di sini perbedaannya dengan first quarter dari late side-nya yang berlawanan ya atau sisi terangnya. Kemudian bergerak lagi dia menjadi waning crescent di mana lead side-nya mulai mengecil, mulai lebih sedikit ya. Nah, dari waning crescent kemudian kembali lagi ke new moon akhirnya full black ya. So you can complete your phases of the moon in your paper ya. You can stop the video first. Okay, that's it for our discussion for preparation for mock exam 2. Best of luck ya. I wish you will get better result for mock exam 2. Thank you. See you.